Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program talk show dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai bagaimana sebenarnya tata cara pemulasan jenazah sesuai syariat Islam. Dan tadi kita sudah bahas di awal ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus ini ternyata sudah dibantah dan cukup kuat sekali dari narasumber kita bertiga memberikan argumen-argumennya ya. Jadi bukan lagi mengatakan bahwa ini adalah hoax ya. Dan kita akan lanjutkan lagi berikutnya dengan hal-hal mungkin ini juga yang perlu sekali diperhatikan bahwa dari Dinas Syariat sendiri selaku bisa dikatakan suatu lembaga yang juga sangat konsen dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini Pak. Sebenarnya sendiri yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan juga ini mewakili pemerintah mungkin untuk kepada masyarakat kita bahwa cegah bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini. Silakan Bapak. Kita sudah sampaikan tadi bahwa fungsi semuanya sebenarnya bukan hanya dinas syariat, semuanya ini, semua SKPA kalau di pemerintah Aceh, di kabupaten kota, SKPD semua. Sekarang punya tujuan yang sama ini Pak. Iya, semua sama ini. Sekarang semua ini kan gerakan bersama ini. Gerakan bersama untuk menjaga masyarakat kita sebenarnya, menjaga masyarakat kita agar tidak semakin parah. Dan alhamdulillah ini kita mendengar kemarin dari ID Bu ya, kita mendengar kemarin bahwa ini ada tren penurunan. Insya Allah kita berdoa ini berharap supaya semakin menurun ini. Baik, kasusnya semakin menurun, yang sudah terkena mudah-mudahan bisa sembuh, yang isolasi mandiri segera bisa sembuh, sehingga kita harapkan ini mata rantai ini bisa terputus. Nah memang agak sulit memang karena dia sepertinya bergeser-geser juga ini. Setelah di sini nanti bergeser ke kabupaten lain, nanti bergeser ke tempat lain. Karena interaksi kita ini ndak lockdown habis Bu ya, ndak kita habis, sehingga memang setidaknya kita menjaga dia tidak naik lagi. Nah kalau sempat naik lagi kan rumah sakit kewalahan, pemerintah kewalahan, aparat kesehatan kewalahan. Kalau memang ini tidak bisa diredam lah secara bersama-sama. Oleh karena itu pemerintah tentu berharap kita semua ikuti saja petunjuk pemerintah. Nah kalau kami Dinas Syariat ini mengikuti petunjuk dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Itu aja yang kita ahlinya kita ikuti saja apa kata ahlinya. Nah kalau Dinas Syariat tidak punya keahlian di bidang itu. Nah, jadi dinas lain mungkin tidak. Ini, Pak, ya? Ya, jadi kita dengar saja petunjuk dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, kita ikuti saja itu. Mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak yang memang punya otoritas untuk itu, kita akan terselamatkan dari wabah ini. Baik, seperti juga program hari ini Pak ya, untuk tujuan juga mensosialisasikan kepada masyarakat kita terhadap COVID-19 ini, tapi juga bagaimana yang penting jangan jadi menjawab pertanyaan besar masyarakat kita, terutama mengenai pemulasannya. Nanti kita akan bahas itu Pak ya, seperti apa pemulasan untuk jenazah COVID ini hal yang menjadi penting. Tapi sebenarnya saya juga ingin menyinggung sedikit kepada dokter bahwa tadi tren ini sempat sudah menurun ini Dok ya, artinya juga kita bersyukur sekali bahwa COVID ini mulai mereda ya, artinya ada seperti harapan baru kepada kita bagaimana untuk terus mencegah ini sendiri. Mungkin untuk medis sendiri nih, kondisi medis sendiri ini Dok seperti apa untuk melihat ini? Maksudnya? Kondisi para medis ini menghadapi pasien-pasien COVID ini. Yang jelas memang keberhasilan penanganan COVID itu ditentukan oleh pertama jumlah sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pelayanan COVID, yang kedua masyarakat yang mau memahami tata cara atau mengikuti protokol kesehatan, yang ketiga fasilitas kesehatan. Wabah itu, sebuah wabah memang baru akan selesai kalau pada umumnya masyarakat sudah terkena di satu daerah, karena setelah terkena seseorang itu akan punya antibodi. Kalaupun kemasukan kuman lagi, dia sudah bisa langsung mematikan virus tersebut. Kenapa kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, agar kalaupun ada tertular itu insidensinya rendah, tidak tinggi. Kalau sekaligus kena dengan sekian jumlah penduduk,
fasilitas kesehatan tidak cukup, Cukup. banyak yang meninggal karena tidak mendapat layanan yang semestinya. Jadi memang harus kerjasama semua. Jadi tidak ada pemerintah yang senang menghadapi wabah ini karena begitu banyak beban yang dihadapi oleh pemerintah ya. Dunia usaha turun segala macam lah, itu mungkin kita semua sudah pada tahu. Nah, jadi kalau sekarang posisinya rumah sakit di Aceh ini rata-rata sudah siap dengan jumlah tempat tidurnya, jumlah tenaganya, obat-obatan, sarana prasarananya. Itu juga yang berada di kabupaten kota ini, Bu. Iya, di kabupaten kota menurut instruksi Bapak Gubernur bahwa harus mampu menyediakan sarana untuk COVID bergejala ringan atau sedang, sedangkan berat, sedang ke berat atau kritis itu dirujuk ke Zainal Abidin. Dan kita sedang menambah fasilitas untuk kamar-kamar yang COVID gejala berat sampai kritis, sedang, berat, kritis. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga, bagaimana dengan ruang COVID di Rumah Sakit Zainal Abidin, apakah penuh terus atau sudah mulai berkurang juga ini pasiennya? Kalau ini untuk yang gejala ringan sudah mulai kurang, sedang berat ini yang selalu penuh, ya. Karena masyarakat juga sudah tahu gejala ringan itu seperti apa, terus dia pergi swab poliklinik yang tambah terus 100 ke atas setiap hari, karena terus kita juga alhamdulillah sudah punya swab sendiri, alat untuk pemeriksaan swab sendiri. Nah, jadi kita dalam menurut instruksi Bapak Gubernur dalam 24 jam sudah harus keluar hasil. Dan untuk sekarang kalau dulu harus menunggu beberapa hari, untuk sekarang Ya, 24 jam keluar hasil. sudah keluar hasilnya, artinya sudah lebih maksimal lagi, jadi pasien juga tidak harus menunggu lama lagi ini, Dok ya. Memang sebenarnya tidak boleh menunggu lama, karena kita harus tentukan COVID apa bukan. Kalau bukan COVID kita akan kirim ke sebelah rumah sakit yang tidak COVID, kalau COVID kita layani di sebelah yang COVID. Oke, baik. Nah, ini juga mungkin beberapa kasus yang pernah terjadi bahwa akibat terlalu lamanya keluarnya hasil swab ketika malahan sudah duluan meninggal si pasien COVID ini, sehingga mau tidak mau dinyatakan COVID. Setelah keluar ternyata tidak COVID. Mungkin ini juga salah satu hambatan ini. Seperti apa ini, Dok? Sangat hambatan. Jadi pada awal-awalnya dulu malah dikirim ke Jakarta swab itu. Kemudian dikirim ke Jakarta, pasiennya meninggal. Kasus yang pertama kali meninggal tuh 10 hari kemudian baru datang hasilnya. Karena sampai ke Aceh ini. Iya, waktu itu. Jadi ya memang nanti Tuhan selalu tolong ya. Kalau perjalanannya itu sangat berat. Jadi setelah dikubur, tapi kita dengan gejala yang ada meyakini bahwa itu COVID. Alhamdulillah setelah keluar hasil ternyata memang benar-benar COVID. Kemudian lama-lama punya yang di Aceh besar. Nah, itu pada awalnya bisa cepat karena belum terlalu pemerintah banyak daerah yang mengirim. Tahu-taunya makin lama makin menumpuk sampai sehingga seribuan ini, ya. Sampai 10 hari terakhir keluarnya. Terus alhamdulillah sekarang sudah dibeli 2 lagi alat untuk pemeriksaan swab. Nah, itu sekarang sudah 24 jam sudah ada. Dan hasil. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin memilikinya ini, Dok? Punya alat tersebut? Yang dibeli 2 tuh, satu di lokasi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, satunya di Labkesda, dan oleh Pemda sudah diatur setiap kabupaten tiap hari harus berangkat jam berapa antar swabnya, dan hasilnya itu memang sudah ada online secara nasional. Nanti daerah tinggal buka kliknya. Jadi petugasnya hanya mengisi positif negatif. Pemberitahuan positif atau negatif itu secara online. Tapi untuk mengirim hasil untuk mengirim hasilnya itu ke rumah sakit itu sudah dikeluarkan jam kirimnya, jam pengirimannya, sehingga sampai di Banda Aceh misalnya runningnya diputar mesinnya sehari 2 atau 3 kali tergantung jumlah swab yang masuk. Nah, itu nanti begitu sudah selesai 4 jam kemudian jam 8, jam 12 sudah ada hasil, langsung diisi positif negatif, langsung
kirim pakai WA dulu sementara. Oke, baik. Nah, tapi ini juga menjadi pertanyaan besar di masyarakat kita. Ada pasien yang misalnya terkena stroke, Ya. tapi tiba-tiba sudah dinyatakan COVID. Nah, ini juga ternyata masih membingungkan masyarakat kita ini, Dok. Bisa dijelaskan sedikit ini, Dok? Jadi pasien yang diduga mengalami serangan stroke tentu akan dibawa ke UGD di daerah non-COVID. Sampai di situ pasien akan diperiksa rapid antibody dulu. Baik. Tidak boleh langsung masuk ke ruang UGD di dalam. Tapi tenaga kesehatannya dengan memakai APD level yang paling lengkap, Baik. memeriksa di luar. Kemudian dilakukan screening COVID, kemudian langsung di swab, terus kemudian dilakukan pemeriksaan darah, kemudian dikonsul ahli paru, ada nggak kecenderungan curiga ke arah COVID. Kalau hasil rapid antibody positif dan kecenderungan ke arah COVID, dikirim ke area IGD COVID, di sana sudah ada foto torak, dikirim, kemudian langsung di swab, menunggu 6 jam di IGD. Kalau datangnya malam, besok baru periksa swab, ada ruangan yang namanya ruangan transisi. Baik. Antara positif atau tidak COVID. Itu nanti dititip di situ, tunggu hasil. Kalau negatif kembalikan sana. Tapi sekarang di IGD yang baru juga sedang dibangun ruangan antara. Jadi di IGD yang non COVID ada ruangan antara, di IGD COVID ada ruang antara. Jadi pasien kalau masih menunggu hasil swab ditaruh di ruang antara dulu. Oke, akan di tengah-tengah ini. Ya, transisi. Transisi ya. Ya. Jadi sembari menunggu hasil pemeriksaan swab, keluar. Jadi dia bukan ditempatkan di ruangan IGD yang COVID ataupun non COVID, tapi di tengah-tengah ini sendiri. Iya, transisi. Oke, artinya terus melakukan langkah-langkah dari rumah sakit sendiri bagaimana benar-benar memutuskan mata rantai ini sendiri walaupun begitu terus bertambahnya pasien COVID ini. Begitu, Dok, ya. Iya. Baik. Nah, saya sekarang mau angkat ke hal yang lebih utama juga, yaitu mengenai pemulasan ini sendiri, pemulasan jenazah yang juga menjadi tanya besar bagi masyarakat kita. Nah, mungkin saya coba ke Pak Tengku Fakrudin terlebih dahulu. Ini Pak melihat dari tokoh agama sendiri, sebenarnya masyarakat kita tadi sudah percaya tidak percaya. Kemudian ketika adanya jenazah COVID ini, seperti apa yang harus dilakukan? Apakah ternyata keluarga juga tidak yakin, sehingga apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan pemulasan jenazah ini mereka tidak ada yang terima dan tidak terima, itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Pertama ini kata kunci ya. Iya. Kata kunci dari kacamata agama. Jadi saya akan bicara agama. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dari segi sosialisasi untuk pencegahan mengikut dari penjelasan ahli. Ya, penjelasan ahli. Kenapa sekarang misalnya kita disuruh pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak. Ini semua dari para ahli. Nah, di dalam agama kita begitu tuntunannya. Dalam hal kita nggak ngerti, itu tanya sama yang ahli. Baik. Di surah Al-Anbiya ayat 7, An-Nahlu ayat 43, itu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ngerti dalam hal kalian nggak ngerti. Maka kan dalam masyarakat ini yang jadi masalah, orang ngomentari tentang COVID, latar belakangnya apa? Nggak sekolah. Bicara tentang virus. Baik. Latar belakangnya apa? Pedagang. Baik. Bicara virus. Baik. Latar belakangnya apa? Mohon maaf termasuk ustadz. Bicara virus. Bukan bidangnya. Nah, maka oleh karena itu termasuk kemudian kita masuk ke masalah ini tajhis mayat COVID. Ya. Nah, tentu kita kembali lagi dalam hal ini kepada penjelasan para ahli, ya, bahwa jenazah COVID ini bisa ndak dia ditreat, artinya tajhisnya dilakukan seperti jenazah biasa. Nah, kata para ahli kan tidak bisa, karena itu akan nanti menular kepada yang mentajhisnya, begitu. Nah, lalu kemudian ini memang kenapa kemudian seperti Dr. Endang, saya pikir dalam hal apapun sunnatullah ini memang dia tadarruj, dia bertahap, ya bertahap.
Nah, seperti juga tadi sudah disebutkan misalnya penanganan awal dulu 10 hari dikirim, sehingga kan itu membuat keluarga kemudian menjadi tanda-tanya. Ini dibilang COVID, hasilnya belum ada. Ya, kayak gitu. Kita mau bilang apa? Ya dikirim ke Jakarta yang nggak bisa datang segera kan begitu. Nah, Iya, tapi kita coba pending sebentar ini. Tentunya kita akan mencoba menyapa pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, terputus ya. Oke, kita akan sambung lagi penjelas. Halo. Halo. Ya, baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Baik, sepertinya juga terputus kembali ya. Baik, silakan Pak Fahrudin untuk disambung kembali. Ya, saya karena menerima tema talk show kita hari ini termasuk tentang tajis mayat COVID ini, maka saya coba selain membaca di kitab-kitab, tentu bertanya juga tentang praktek di lapangan seperti apa. Jadi saya sudah konsultasi dengan koordinator ya tajis mayat COVID Ustadz Nasai di rumah sakit HZA. Jadi betul memang di awal-awal ya karena tadi memang kita belum punya ilmu, kita belum punya ini macam-macam pengetahuan, sehingga pernah di awal-awal ya jenazahnya ditayamumkan ya karena tadi belum tahu ininya bagaimana seharusnya caranya seperti apa. Bisa kemudian kemudian tahapan berikutnya sudah lebih meningkat, dimandikan, tetapi sistemnya dengan shower, bahkan bajunya tidak dibuka, ya artinya kalau tadi tidak dimandikan, hanya tapi ditayamumkan, kemudian ke tahapan berikutnya sudah dimandikan, tetapi dengan tidak dipegang, diratakan air ke seluruh tubuh dengan pakaian tidak dibuka. Nah, menarik sekali bahwa kalau sekarang ya yang dipraktekkan sudah beberapa lama ini dengan terus diberi pengetahuan oleh para ahli virus. Ini sekarang nggak ada pertanyaan lagi kalau menurut saya ini sudah memang 100% syar'i dan persis seperti jenazah yang biasa ditajhizkan. Baik, oke. Nah, kita akan menjawab akan menyapa satu dulu. Halo, assalamualaikum, bagaimana? Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, saya Nabila. Saya di sini sebagai masyarakat awam, tapi saya percaya terhadap virus corona itu, Bapak Ibu. Tapi saya sebenarnya ini mau curhat aja, Pak. Keluarga saya kemarin ada, dan saya yakin serta keluarga bahwa keluarga saya itu tidak terkena virus COVID-19 ini karena beliau memang menderita lambung. Jadi efek dari penyakit lambung itu adalah sesak. Karena beliau sudah tua, jadi kami membawa beliau karena beliau sudah sesak ke rumah sakit di Banda Aceh. Semua rumah sakit menolak. Baik. Karena mungkin mereka mengira keluarga saya itu adalah suspek dari COVID-19 ini. Tapi gimana ya? Apakah prosedurnya seperti itu? Udah sesak ataupun udah ada tanda sesak langsung divonis untuk dirujuk ke Pinere. Sedangkan kita kan tahu juga di Pinere itu bagaimana kapasitasnya. Dan saya juga yakin tenaga kesehatan di Pinere juga tidak bisa 100% efektif melayani pasien. Kenapa rumah sakit di Banda Aceh ini seperti takut kalau sudah ada pasien yang berindikasi seperti COVID-19 seperti itu. Jadi kami kalau memang merasa tidak COVID-19 dan sebagai informasi Pak, keluarga saya itu sudah dirapid dan hasilnya adalah non-reaktif. Gitu. Tapi tetap juga ditolak dimanapun. Gimana ya? Mohon Pak regulasinya. Jadi kami kalau sakit gimana? Sekarang udah takut ke rumah sakit Pak. Baik. Itu aja sih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Ini juga pertanyaannya ini mungkin juga kita langsung ajukan juga ke dokter ini. Seperti apa sebenarnya nih dok? Prosedurnya ini? Iya.
pasien dengan keluhan sesak itu memang sekarang harus dibuktikan dulu COVID atau non COVID. Baik. Pasien datang ke UGD, bisa di UGD non COVID maupun di UGD yang COVID. Di situ akan dilakukan pemeriksaan rapid antibody dan di swab, kemudian diperiksa oleh dokter yang ahli di bidangnya, dan diperiksa darah dalam menentukan seseorang COVID atau tidak. Pada awalnya sebelum ada hasil PCR, sebelum ada hasil swab, itu kan ada, kita bisa istilahnya namanya anamnesis, tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, dan gejala-gejala itu kan sudah ada guideline-nya, ada aturan-aturannya. Jadi semua itu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes untuk Indonesia dan untuk dunia oleh WHO. Baik. Buku pegangan itu sudah ada. Kalau memang nanti terbukti tidak, ya kita tidak mengcovidkan. Kalau terbukti iya, supaya mencegah, yang paling utama ini karena bisa menimbulkan kematian. Jadi kita berupaya terus supaya mendapat pelayanan yang optimal. Kalau memang COVID, dirawat di area COVID dan diberikan obat-obat yang dibutuhkan untuk penyakit COVID. Jadi tidak ada sama sekali menolak. Mungkin itu nggak tahu ya rumah sakit mana, tapi tidak boleh sebuah rumah Sebenarnya sakit. tidak boleh ini menolak pasien ini, Dok, ya. Kalau rumah sakit itu setelah didatangi tidak mampu, takut ini ada takut COVID, ya mereka akan segera rujuk. Oke. Baik. Nah, mudah-mudahan juga dapat diterima penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Endang. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show.